Oke, kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ini ada dua cara. Yang pertama metode setengah reaksi, kemudian yang kedua metode perubahan Bilox atau PBO. Jadi untuk sekarang kita akan mempelajari setengah reaksi. Berikutnya nanti akan mempelajari metode PBO. Nah, kalau disebut dia penyetaraan berarti ada kata setara. Jadi setara itu syaratnya yang pertama ini ada istilahnya, saya buatkan jakir. Jumlah atom di kiri tanda panah harus sama dengan jumlah atom di kanan tanda panah. Di kiri itu artinya seperti ini, jumlah atom di kiri ini harus sama dengan yang jumlah atom sebelah kanannya, itu artinya. Kemudian syarat kedua, muatan sebelah kiri tanda panah sama dengan muatan di sebelah kanan tanda panah. Jadi supaya tercapai dua yang syarat ini, itulah diselesaikan dengan metode setengah reaksi dan metode PBO. Jadi untuk sekarang kita bahas tentang setengah reaksi. Nah, yang setengah reaksi ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan Biloxnya. Kemudian tentukan reduksi dan oksidasi lalu pisahkan. Kemudian setarakan atom pusat dengan cara menambah koefisien atau angka di depan dari zat yang bereaksi, angka di sini-sininya nanti ya, itu namanya koefisien. Kemudian yang berikutnya, samakan atom O dengan cara menambah H2O, samakan atom H dengan cara menambah H positif jika suasana asam, dan menambah OH- jika suasana basah. Kemudian berikutnya samakan muatan dengan cara menambah elektron, lalu kali silang. Nah, itu langkah-langkahnya. Kita ikuti satu-satu ke contohnya. Ini sudah saya buat contohnya. Cr2O7 2 negatif ditambah C2O4 2 negatif menghasilkan Cr3 positif ditambah CO2. Jadi yang pertama tentukan Bilox dari masing-masing. Jadi di sini Cr-nya Bilox-nya berapa, C-nya Bilox-nya berapa, kemudian O-nya, Cr-nya lagi, kemudian C-nya lagi. Cr-nya kalau kamu hitung-hitung itu misalnya di sini saya buatkan Cr2O7 sama seperti ini, bisa kau hitung di sele-selemu ya. Ini saya contohkan, Cr2O7 sama dengan minus 2, maka 2 kali Bilox Cr ditambah 7 kali O sama dengan minus 2. 2 kali Cr tambah 7 kali O. O itu ketentuannya minus 2. Masukkan minus 2 sama dengan minus 2. Ini minus 2 nya diambil dari sini ya. Diambil dari ininya ya, ini muatan senyawanya, muatan ionnya itu minus 2 nya. Kemudian O minus 2 ini ketentuan si O, Biloxnya kan minus 2 ketentuannya, maka 2 kali Cr ditambah 7 kali minus 2 minus 14 minus 2 Cr, yang minus pindah ke kanan, minus 2 tambah 14 dapatnya positif 12, maka Cr ini dibagi ya, positif 12 bagi 2 dapat positif 6, gitu dia. Jadi Bilox yang ini positif 6 berubah menjadi, ini kan gak ada kawannya, langsung ini buat muatannya positif 3. Ini muatan yang ini jadi Biloxnya dari 6 menjadi 3 berarti turun. Maka kalau turun itu reaksi reduksi. Kemudian ini kalau kamu tentukan C2O4 2- berapa Bilox si C, kita hitung lagi di sini. Saya buat di sini C2O4 2, ini 2 negatif, maka ini sama dengan minus 2. 2 kali Bilox C tambah 4 kali O sama dengan minus 2.
2 kali biloks C, 4 kali minus 2 sama dengan minus 2. 2 kali C ditambah minus 8 sama dengan minus 2. Maka 2C minus 2 tambah, kalau ini ke kanan jadi positif ya, tambah 8 berarti positif 6. Maka untuk si C positif 3. Pindahkanlah kemari, positif 3. Di sini jadi berapa? Kalau kamu hitung-hitung lagi seperti yang tadi, dapatlah ini positif 4. Oke. Maka langkah pertama sudah selesai, tentukan biloks. Ini reduksi, ini oksidasi. Tentukan reduksi, oksidasi, lalu pisahkan. Jadi kalau kita pisahkanlah yang mengalami reduksinya, pisahkan yang mengalami oksidasinya. Yang mengalami reduksi Cr2O7 menjadi Cr3 positif. Kemudian oksidasinya C2 ya, O4 menjadi CO2. Langkah berikutnya setelah ditentukan reduksi dan oksidasi, dipisahkan, udah kita pisahkan. Setarakan atom pusat dengan cara menambah koefisien. Atom pusat itu adalah yang biloksnya berubah, itu atom pusat. Jadi kalau kita lihat di soalmu, yang menjadi atom pusat itu di sini berarti si Cr, di sini berarti si C, bukan si O ya. Di sini juga Cr, sini C, yang berubah biloksnya gitu. Itulah yang kamu tambahkan koefisien. Jadi kalau kita lihat ini Cr di kiri 2, di kanan kan 1, maka tambah koefisien 2. Jadi Cr di kiri 2, Cr di kanan 2, itu artinya. Kemudian ini berarti langkah B dan C ya. Langkah B dan C. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1. Jadi tambahkan koefisien. Udah sama-sama atom pusatnya. Langkah selanjutnya, samakan atom O. Samakan atom O ini ya, dengan cara menambah H2O untuk keduanya. Jadi samakan atom O-nya. Samakan atom O-nya untuk reaksi reduksi Cr2, ini langkah yang D ya, Cr2 O7 2- menjadi 2Cr3 positif. Lihat, O di kiri 7, di sini nggak ada, berarti tinggal kau tambahi 7H2O gitu dia. Maka dioksidasinya C2O4 2CO2. Lihat, O di kiri 4, di kanan 2 kali 2 sama dengan 4, berarti nggak usah kau tambahi. Kemudian langkah selanjutnya katanya setarakan atom H dengan cara menambah H positif untuk suasana asam. Maka ini Cr2O7 2- menjadi 2Cr3 positif 7H2O. Lihat atom H di sini kan belum ada. Di sini sudah 2 kali 7 ada 14. Maka kau tambah di sini 14H positif. Kemudian yang oksidasinya C2O4 2- menjadi 2CO2. Di sini tidak ada H, di kiri, di kanan juga nggak perlu kau tambah, lalukan aja. Kemudian yang F, setarakan muatan dengan cara menambah elektron. Nah, cara menghitung muatan, perhatikan cara menghitung muatan.
Jadi kita tulis dulu di sini soalnya, baru nanti akan saya ajari. 2Cr 3 positif 7H2O. Menghitung muatan itu yang di atas ini muatannya. 2 negatif, ini positif, ini 3 positif. Tapi muatan itu wajib kau kalikan dengan koefisien. Ini koefisiennya kan hanya 1, berarti di sini muatannya minus 2. Di sini positif 1 kali 14 berarti positif 14. Di sini berarti positif 6. Ini kalau nggak ada berarti itu 0 artinya ya. Maka jumlahkan semua yang di kiri, jumlahkan yang di kanan. Negatif 2 tambah positif 14 berarti positif 12. Di kanan positif 6. Maka tambahkan elektron. Elektron itu ingat dia yang bermuatan negatif. Jadi supaya sama, maka kita tambahkanlah di sini. Iya, tadi 12, di sini 6 berarti tambah 6 elektron. Kalau tambah 6 elektron maka sama-sama positif 6 dia. Sedangkan untuk reaksi oksidasi C2O4 2- ditambah ditambah ya 2CO2, kita hitung muatannya di sini minus 2, di sini 0 ya, nggak ada di atasnya. Maka tambah dari sini 2 elektron. Udah. Berikutnya kali silang. Kali silang itu gunanya untuk menghabiskan elektronnya atau cari KPK-nya. Nah, kalau cari KPK-nya berarti ini kita kali 1, yang ini kita kali 3. Hasilnya tulislah dia. Maka ini 6 elektron habis. Ini juga nanti kan 6 elektron. Kembalikan ke reaksi semula. Cr2O7 2 negatif ditambah 14H positif. Elektronnya tadi ada di kiri. Kalau ada di kiri, tanda panah ada di kanan, itu bisa kita habiskan. Ini kan 6, ini juga 6. Maka elektronnya udah selesai, udah habis. Tuliskan semua yang di kirinya. 3 kali C2O4 2- menghasilkan, habis di kiri masuk ke kanan, 2Cr 3 positif 7H2O ditambah 2, ini ya, 2 kali 3 6 ya. Ini 6CO2, itu dia. Jadi kalau kita uji, ini dia reaksinya. Kita uji kembali dengan syarat yang tadi, syarat dari reaksi setara. Jumlah atom di kiri tanda panah sama dengan jumlah atom di kanan, dan muatan di kiri tanda panah sama dengan muatan yang di kanan. Jadi kita uji dulu satu-satu. Jumlah atom di kiri ini Cr. Cr di kiri tanda panah ada 2, di kanan juga 2. O di kiri ada 7 ditambah 4 kali 3. 4 kali 3 12 tambah 7 19 ya. 12 tambah 7 19. Kemudian O di kanan 7 kali 1 7, 2 kali 6 12, sama-sama 19. Kemudian C-nya 2 kali 3 6. Ini juga C-nya 6. Berarti jumlah atom di kiri, ini kirinya tanda panah, sama dengan jumlah atom di sebelah kanan tanda panah. Berikutnya syarat yang kedua, muatan di kiri. Kalau kita hitung ini muatannya, iya ini minus 2, ini positif 14, ini 2 negatif kali 3 minus 6. Maka kalau kita totalkan ini, ini minus 8 ditambah positif, berarti positif 6 ya. Positif 6. Kemudian ini kita hitung 2 kali 3 positif 6. Ini enggak ada di sini, artinya tadi 0 ya, netral. Kemudian ini 0. Kalau kita totalkan semua, ini positif 6. Positif 6 di kiri, positif 6 di kanan, berarti reaksinya sudah setara. Oke.